Aku ingin mencintaimu dalam ikhlas, tapi bisakah keikhlasan berdiri di atas rasa cinta, sementara doa-doaku masih panjang tentangmu? Bisakah keikhlasan berdiri di atas penantian asa, sementara mihrabku tidak pernah sunyi dari harapan atasmu? Ikhlas adalah kata yang paling mudah untuk diutarakan, namun sulit dipraktikkan. Kita bisa saja memanipulasi keikhlasan dengan sebuah tindakan yang nampak, namun jauh di dalam hati kita sendiri bahkan tidak yakin akan murninya keikhlasan itu. Ada keraguan yang lahir seiring dengan tumbuhnya harapan, ada kegelisahan yang mengakar sejalan dengan lamanya masa penantian, mendikte sebuah jawaban atas nama keadilan Tuhan. Mungkin terdengar naif, tapi tanpa sadar, kita memang cenderung untuk menyembunyikan semua itu dalam satu kalimat ikhlas. Ikhlas sendiri memiliki banyak bidang. Salah satunya adalah dalam hal cinta. Ikhlas mencintai seseorang merupakan fase terumit bagi generasi muda, khususnya kita, wanita yang lebih dominan untuk menunggu. Ketika kita memilih hijrah sebagai jalan untuk memisahkan diri dari peliknya drama percintaan, mungkin kita pikir kita sudah berhasil mencintai seseorang dalam ikhlas. Namun nyatanya, ikhlas tidaklah cukup hanya dengan melepas. Karena pasti akan ada titik di mana kita tidak boleh kecewa atas sikapnya yang mungkin tak sejalan dengan harapan kita. Kita tidak boleh menangis atas keputusannya yang mungkin tak sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak boleh marah atas jalan hidupnya yang mungkin tidak kunjung menemukan titik balik ke arah kita. Dan kita tidak boleh menyesal atas semua keputusan di masa lalu yang pada akhirnya tidak sepadan dengan doa dan ikhtiar kita setelah hijrah. Sejatinya, cinta yang keliru bukan hanya bicara tentang salah dalam mencintai seseorang. Cinta yang keliru juga bicara soal mencintai seseorang yang tepat, namun dengan cara yang salah. Sehingga kesalahan itulah yang terus-menerus menyusahkan hati dan membuat jalan hijrah kita tidak kunjung menemukan ketenangan. Di sisi lain, membiarkan hati untuk mencintai seseorang yang belum halal untuk dicintainya adalah bentuk kekeliruan dari fenomena hijrah di kalangan generasi muda saat ini. Karena biar bagaimanapun, cinta adalah rasa yang akan selalu datang beriringan dengan harapan. Semakin besar cinta itu tumbuh, berarti semakin besar juga harapannya. Dan berharap kepada manusia adalah jalan pintas menuju kekecewaan, serta bukti tegas adanya sebuah kekeliruan. Jika bicara soal mencintai dalam ikhlas, sebenarnya rasa cinta itu sendiri punya banyak sekali potensi yang bisa menggelincirkan manusia dari makna ikhlas yang sesungguhnya. Baik itu melalui sebuah tindakan yang nampak ataupun pengharapan yang tersembunyi. Dan bagi muslimah, poin kedua adalah hal yang tidak boleh luput dari perhatian. Karena tanpa sadar, di dalam doa-doa kita yang sunyi itulah kita justru seringkali terperangkap pada pengharapan terhadap manusia. Kita membiarkan hari demi hari kita habis bersama sebuah penantian yang tidak berujung, yang kita sendiri bahkan tidak tahu kapan harus menyudahinya. Kita memang diam, tapi diam-diam kita pasti mendengar bahwa ada hati yang terus mengharapkan imbalan dari setiap perjuangannya. Saat termenung dalam kesendirian yang penuh dengan proses memantaskan diri, kita mungkin mengira bahwa melepaskan seseorang yang kita cintai merupakan jalan hijrah yang sempurna. Padahal sesungguhnya, kesempurnaan itu sendiri tidak cukup dicapai hanya dengan melepaskan. Harus ada ikhtiar yang lebih besar untuk dapat sampai pada titik melupakan. Sebab, membiarkan seseorang terus bersemayam di antara doa-doa kita adalah penghambat hati dari ketotalitasan dalam berhijrah. Sehingga akan mudah bagi jin untuk nantinya menggelincirkan niat di setiap ibadah kita, menjadikan sosoknya sebagai orientasi dari semua perubahan baik kita. Seorang ustadz pernah ditanya mengenai hati. "Ustadz, bagaimana caranya mengetahui benar salahnya bisikan hati?" Maka ustadz pun menjawab, "Sebelum kamu mencari tahu benar salahnya bisikan hatimu, coba pastikan dulu di mana tingkat keimananmu. Jika belum setara dengan ulama, akan lebih aman bagimu untuk meminta atau mempelajari fatwa mereka para ulama saja, daripada harus menuruti apa yang dibisikkan oleh hatimu." Kalau kata sastra introvert, jangan terlalu percaya pada hatimu kalau hatimu saja masih tidak begitu mengenal Allah.
Karena bagaimana bisa hati yang congkak itu memantulkan kebenaran sementara ia sendiri teramat sering berpaling dari yang maha benar. Akhirnya kita sadar bahwa mencintai dalam ikhlas sama saja dengan belum ikhlas dalam melepaskan. Bagaimana ikhlas akan benar-benar kita raih di saat kita saja masih menghindar dari segala konsekuensi melepaskan cinta itu. Kita masih hidup dengan bayang-bayang ketakutan akan masa depan yang tidak ada dirinya di sana. Padahal akad melepaskan adalah ikrar bahwa di kemudian hari kita tidak lagi berhak untuk menghakimi segala sesuatu yang akan terjadi. Dan kita tidak berhak menuntut imbalan atas kesukarelaan diri dalam menanti. Karena ikhlas berarti melakukan segala sesuatu hanya demi mencari ridho Allah. Dan tidak membiarkan segala perkara dunia sebagai sesuatu yang bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas ibadah kita. Lantas, bisakah kita berpaling dari air mata dan rasa kecewa ketika cinta yang kita jaga berakhir sia-sia? Bisakah kita tetap berdiri kokoh di atas jalan hijrah sementara yang kita harapkan seketika harus punah? Mencintaimu dalam ikhlas hanyalah teori naif dari sebuah kata ikhlas. Karena nyatanya, mencintaimu sama halnya dengan selalu mengharapkanmu. Dan ikhlas tidak bisa bersanding dengan kata cinta yang keliru. Ikhlas yang sesungguhnya justru baru akan hadir di saat aku sudah sepenuhnya melupakanmu. Tapi tenang saja, lupa itu hanya hadir di antara aku dan kamu. Lupa tidak akan mempengaruhi kekuasaan Allah untuk mempersatukan setiap jiwa yang memang tertakdir untuk bersatu. Lupanya aku akanmu tidak akan menghapus sedikit pun kalam Allah yang sudah tertulis di Arasy. Jadi, mari kita saling melupakan cinta, agar ikhlas bisa hadir untuk mengisi hari dengan produktivitas yang lebih bermanfaat bagi sesama. Mari kita saling melupakan agar ikhlas bisa melepaskan hati dari belenggu cinta yang keliru. Tidak ada yang perlu ditakutkan dari ikhtiar untuk saling melupa, karena sekarang atau nanti cinta yang keliru tetap akan memaksa kita untuk pergi. Karena lupa atau tidak, cinta sejati tetap akan mengembalikan kita pada seseorang yang memang berhak. Lagi pula, kita perlu ingat bahwa melepas dan melupakan seseorang yang kita cintai adalah resiko terbesar yang tidak mungkin berani dilakukan kecuali oleh seseorang yang benar-benar mencintai dia karena Allah. Maka, sampai di sini penulis ingin berdoa. Semoga setiap dari hati yang ingin merdeka, Allah kuatkan hijrah mereka dan Allah limpahkan keberanian untuk melupa agar peliknya cinta yang keliru tidak terus datang menyiksa.